Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Tribunner yang kami hormati dan yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Kita bertemu kembali di acara ini dengan tema Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah sebuah kata yang di Indonesia sudah sangat populer dan biasanya diperingati pada 17 Ramadan. Sekalipun sesungguhnya arti Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, bukan berarti turunnya itu pada tanggal 17. Pemirsa Tribunner yang berbahagia, umat muslim sedunia mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian secara bertahap selama 23 tahun disampaikan kepada Rasulullah dan kemudian disebarkan kepada umat muslim seluruh dunia hingga hari ini. Para pemirsa Tribunner yang berbahagia, ada hal yang perlu dicatat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, huda linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasannya sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Fungsi Al-Quran adalah memberikan petunjuk, menjadi petunjuk-petunjuk moral, gagasan-gagasan moral untuk dilakukan umat manusia dalam kehidupan mereka di muka bumi dan di akhirat nanti. Al-Quran sangat penting sebagai pedoman karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, perdagangan, dan seterusnya. Karena itu dengan Al-Quran hendaknya umat muslim menjadi agen bagi kebaikan-kebaikan, agen moral bagi masyarakat, dan bukan menjadi kelompok-kelompok manusia yang negatif dan destruktif menjadi beban bagi masyarakatnya. Para pemirsa Tribunner yang berbahagia, di dalam sejarah Islam, Al-Quran memulai dengan satu keyakinan umat Islam bahwa dengan ide-ide Al-Quran, peradaban Islam dapat diciptakan dan dapat dibangun. Itulah sebabnya ketika Al-Quran keluar dari Jazirah Arab, bertemu dengan benua Afrika, benua Asia, kemudian Spanyol, makna dan tafsir Al-Quran makin luas. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ide-idenya dapat dikembangkan oleh perubahan-perubahan sosial. Ketika Al-Quran ada di tanah Arab atau di Jazirah Arab, maka maknanya masih dibatasi oleh pemahaman orang Arab. Begitu keluar dari Jazirah Arab ke Spanyol, Al-Quran tafsir-tafsirnya dengan filsafat. Kemudian ke Persia, tafsir-tafsirnya menjadi lebih kaya lagi. Jadi titik temu antar peradaban di sekitar Arab Saudi, di Jazirah Arab, membuat gagasan-gagasan Al-Quran, tafsirnya makin membuat peradaban Islam dapat diciptakan dan dibangun. Pemirsa yang berbahagia, karena itu Nasir Hamid itu menyebutnya bahwa ada istilah Hadratun Nas atau peradaban teks,
yakni peradaban yang diciptakan pada awalnya dari gagasan-gagasan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana mereformasi sistem sosial yang tidak adil di Mekah, bagaimana menciptakan keadilan yang dirasakan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Al-Quran kemudian mewujud dalam bentuk-bentuk peradaban Islam di abad-abad pertama hingga hari ini. 1500 tahun Al-Quran kemudian diperingati sebagai istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang sesungguhnya sebenarnya mengingatkan kembali, menyegarkan kembali tentang peristiwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa Tribuner yang berbahagia, jadi di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna dari 1000 bulan? Kalau kita lihat bahwa 1000 bulan itu sama dengan satu usia, satu generasi, sekitar 81 tahun. Artinya dampak kebaikan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar dapat mengubah pandangan-pandangan dunia, ya, kebaikan-kebaikan hidup manusia dalam satu generasi. Itulah yang disebut lebih baik dari 1000 bulan. Maka jangan-jangan orang yang sukses hidupnya, bahagia hidupnya, itu jangan-jangan dia di masa lalunya itu memperoleh kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, yakni malam diturunkannya Al-Quran. Ini luar biasa bagaimana Al-Quran itu memperoleh kepercayaan, ya, hampir separuh penduduk bumi. Bahkan justru ketika ilmu pengetahuan, ya, mengalami kemajuan luar biasa, Al-Quran masih bertahan, jumlah umat muslim masih terus bertambah, dan kehidupan damai antar perbedaan juga muncul dari pemahaman Al-Quran yang benar. Jadi pengertian hudal linnas, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, artinya adalah agar manusia meniru sifat-sifat Allah dengan kewelas asihannya, dengan kasih sayangnya, dengan keadilannya, dan kebaikan-kebaikan nilai lainnya. Nah, maka pada bulan Ramadan memperingati nuzulul Quran atau mempelajari kembali tentang turunnya Al-Quran diharapkan mendorong kita lebih bertakwa lagi, lebih berkepribadian Qurani lagi, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat kita di sekitarnya. Itulah makna dan hikmah dari Al-Quran. Dan menurut saya, generasi milenial harus membaca sejarah Al-Quran, termasuk nuzulul Quran, dan mengikuti pesan-pesannya, agar menjadi generasi milenial yang menjadi obor bagi masyarakatnya, bukan menjadi beban yang membuat kegiatan-kegiatan yang negatif, destruktif, tetapi sebaliknya menjadi agen moral bagi masyarakatnya dan bagi sejarahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.